Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat kita semua. Ada seorang ayah, dia memiliki dua orang putri. Nah, kemudian sang ayah ini dia minta ininya kepada dua putrinya ini untuk mencari kupu-kupu. Terus akhirnya dia siapkan kan, anak-anaknya juga menyiapkan ini pakai keranjang gitu ya, siapkan juga pakai jaring-jaring begitu. Nah, setelah itu mereka mulailah keliling hutan, masuk sabana dan lain sebagainya untuk mencari kupu-kupu. Nah, di hari pertama itu, anak pertama dia mendapat 20 ekor kupu-kupu. Kemudian anak kedua mendapat 25 kupu-kupu. Setelah itu mereka lapor kepada ayahnya. Seneng sekali ini ayah, ini aku dapat 20, anak yang kedua ini aku dapat 25. Seneng banget gitu ya. Akhirnya kan besoknya dilanjut lagi nih. Lanjut lagi nih, anak yang pertama dia dapat 55. Nah, kemudian anak yang kedua dapat 40. Seneng gitu ya. Besoknya lanjut lagi gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, setelah beberapa hari ya mereka keliling masuk hutan, masuk sabana dan lain sebagainya, hanya sekedar mencari kupu-kupu, mereka kelelahan. Mereka lelah karena mereka harus berlarian keliling hutan begitu ya. Akhirnya mereka lelah. Nah, akhirnya si ayah ini memanggilkan dua orang anaknya ini. Oke, ke sini. Kalau gitu bantu ayah untuk membuat kebun bunga. Nah, gitu ya. Akhirnya ayahnya ini dia bantu bersama dengan dua anaknya tadi, dia bikin kebun bunga. Tapi kan kita tahu ya, kalau bikin kebun bunga itu kan nggak sekedar kasih bunga, kasih bibit, enggak ya. Mereka harus merawat bunganya juga, yang menyediakan pupuk dan lain sebagainya, sehingga yang dari bibit tanaman ini muncul bunga-bunga yang indah. Nah, dari itu kemudian ajaibnya apa? Setelah bunganya muncul, kupu-kupunya ini datang sendiri. Nah, ini adalah sebuah analogi bisnis ya teman-teman. Bahwa di dalam sebuah bisnis ada kalanya memang mungkin pertama kita harus keliling dulu ini, penjajakan cari sana sini. Tapi yang namanya bisnis, bagaimana kita menciptakan sebuah sistem bahwa customer, pelanggan kita itu yang mendatangi kita. Oke, jadi tema kita ini hari ini adalah tentang marketing, tetapi khusus kepada digital marketing untuk bisnis yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya Guru Tafan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi ada perbedaan antara selling ya, menjual itu dengan marketing. Ini kan saya yakin teman-teman membelajar, saya kira mungkin kalau pernah lihat iklan begitu ya. Ada iklan dicari tenaga penjualan, tapi ada juga ini iklan lowongan gitu ya, dicari tenaga marketing. Terus apa ini bedanya? Nah, ini jadi kita ini harus tahu bahwa ternyata antara selling, jualan dengan marketing itu dua hal yang berbeda. Nah, ini saya membedakan dari 4 jenis ya, 4 jenis sudut pandang. Jadi yang pertama ini kalau kita lihat dari fokus utama. Kalau jualan itu adalah proses menjual barang produk ya. Proses menjual produk. Nah, produk ini kan bisa barang atau jasa gitu ya. Kemudian kalau pemasaran itu beda. Kalau tadi kan jualan itu proses menjual produk. Kalau pemasaran, pemahaman memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini bedanya ya. Jadi pemasaran adalah pemahaman memenuhi kebutuhan konsumen melalui strategi. Nah, strategi ini kan nanti ada riset, ada pengembangan produk, ada harga, ada saluran distribusi, ada promosi dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari sudut pandang yang kedua, dari sudut pandang waktu. Kalau dari sudut pandang waktu, jualan itu adalah di bagian tahap akhir proses pemasaran. Ini jualan di tahap akhir proses pemasaran. Jadi ketika produk itu siap dijual. Nah, bedanya dengan pemasaran, kalau pemasaran itu berlangsung sebelum, selama, dan setelah penjualan. Jadi sebelum penjualan, selama penjualan, dan setelah penjualan. Yang namanya pemasaran itu selalu mengontrol semuanya, itu selalu mengawal semua penjualan. Itu bedanya dari sisi waktu. Oke, sekarang kalau dari sisi pendekatan, bagaimana pendekatan kepada konsumen? Kalau jualan, pendekatannya dilakukan dengan cara persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu berarti ada upaya membujuk seseorang gitu ya, akhirnya dia mau beli. Jadi kalau saya misalnya seorang penjual ya, atau kita mengenalnya kan sebagai sales gitu ya. Kalau sales itu
gimana nih cara saya akan membujuk seseorang yang menjadi target saya supaya dia membeli produk saya. Gimana caranya? Yang penting membujuk gitu. Nah, beda dengan pemasaran. Kalau pemasaran pendekatannya bukan persuasif ya. Tapi kalau pemasaran atau marketing pendekatannya adalah strategis. Jadi bagaimana saya membuat sebuah strategi. Nah, kemudian dari sisi lingkup nih. Kalau jualan itu operasional atau sifatnya taktis. Nah, itu jualan. Jadi saya merancang teknik, nah gitu ya. Nanti kan akhirnya akan muncul yang namanya teknik jualan karena sifatnya taktis. Teknik jualan saya harus lebih bagus daripada teknik jualan teman saya yang sama-sama sales. Jagoan mana ini saya dengan teman saya gitu ya, teknik jualannya. Nah, sekarang kalau penjualan itu lingkupnya adalah strategi yang luas. Nah, jadi strategi kan misalnya ada riset, ada produk, harga, saluran, promosi, dan sifatnya adalah untuk jangka panjang. Nah, itu dia. Jadi teman-teman jangan sampai salah mengartikan antara selling ya dengan marketing. Jadi terutama kalau di loker-loker itu ya, lowongan kerja itu biasanya munculnya tulisannya gimana? Dicari tenaga marketing. Nah, harus tahu ini. Oh, kayak marketing berarti bidang kerjanya seperti ini. Tapi kalau di dalam lowongan kerja itu ya tulisannya dicari sales representatif gitu ya, kan ada juga seperti itu ya, sales representatif atau apapun namanya, itu sales, itu jualan. Nah, dua bidang ini tadi itu uniknya adalah bisa dimasuki oleh semua jurusan. Jangan khawatir ini teman-teman, mungkin kalau misalnya lulusannya dari bahasa bisa nggak terjun di marketing, bisa gitu ya, jualan juga bisa karena itu adalah basic gitu ya. Dari mungkin jurusan hukum, psikologi, teknik mesin, itu semuanya bisa digunakan semua, bisa dimasuki semua. Ini memang sebuah profesi yang paling fleksibel gitu ya.